Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Saya lumayan lama nunggu ini 15 menit, tetapi enggak ya, 11 menit. Nambahnya 27 orang, belum nyampe 30 ya, saya update aja. Baik, kita langsung lanjutkan aja materi yang hari Selasa lalu ya. Masih ingat hari Selasa kemarin kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa? Dioda penyearah, Bu. Ya, dioda. Oke, dioda sudah saya ulang-ulang ya, dioda. Dioda itu bisa dipakai untuk penyearah. Nah, maksudnya penyearah di sini itu apa sih? Maksudnya penyearah itu apa? Dan kenapa dioda bisa menjadi atau berfungsi sebagai penyearah? Ada yang bisa menjelaskan? Silahkan. Tugasnya sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berarti bisa jawab dong. Maksudnya penyearah itu apa? Coba ada yang namanya Fadli Handoyo? Ada, Bu. Oke, silahkan dijawab. Maksudnya penyearah itu apa? Penyiaran itu mungkin maksudnya dia menyalurkan tegangan tegangannya itu dari P type P terus N junction gitu kali. Astaga. Hari Selasa kemarin pada masuk enggak ya? Dioda penyearah itu dapat mengalirkan arus listrik ke satu arah. Oke, udah dapat contekan dari Google? Kalau gitu berarti bukunya nggak dibaca atau catatannya nggak dibaca atau nggak didengerin ya kemarin. Oke, tadi ada yang jawab begini. Dioda itu dioda adalah komponen untuk mengubah dari AC menjadi DC. Benar atau salah? Atau itu tadi ya saya ceritakan ada yang jawab gitu. Terus ada lagi, dioda itu akan menyearahkan arus. Oh, berarti membuat arusnya jadi searah. Berarti kalau kayak gitu arusnya tadinya ke kanan, ke kiri, sekarang jadi ke kanan saja atau ke kiri saja. Tuh ya. Coba dari jawaban barusan menyearahkan arus. Kira-kira benar atau kurang benar? Sebenarnya pertanyaan saya kan tadi simple ya.
menyearahkan itu maksudnya apa begitu kan? Dioda sebagai penyearah itu maksudnya apa? Dan kalian bisa loh lihat ini di PC ya, di monitor kalian ada gambarnya. Kalian tahu nggak itu ada gambar sinusnya yang pertama dengan yang biru dengan yang merah di bawah. Lihat nggak? Atau jangan-jangan PPT-nya nggak kelihatan? Lihat Bu. Oke, nah sekarang coba apa bedanya yang jangan membedakan Bu, yang satu warna biru, yang satu warna merah. Nah, itu semua orang juga tahu. Coba apa bedanya kurva yang biru dengan yang merah? Izin menjawab Bu. Ya, silakan. Ya kalau yang biru itu dia merupakan tegangan masuk. Nah Masuk tegangan di mana? Masukkan di di mana? di VIP Bu. Oh, enggak, VP itu adalah VPIC ya Mas ya, Vmax. Dua-duanya punya Vmax. Tegangan masuk di mana? Kamu lihatnya jangan atasnya, lihatnya tulisan di bawah VP itu apa? Di bawah VP. Yang warna biru. V-in Bu. V-in. Oke, V-in itu VE di mana? V yang di rangkaian. Rangkaian kan ada dua-duanya, ada V-in, V-out. V-in itu yang mana? Yang sebelah kiri Bu. Sebelah kiri artinya apa? Terhadap diodanya, V-in itu maksudnya V apa? V-in itu Maksudnya V apa? masih kurang paham Bu. Lihat sini. Nah, V-in itu yang mana kalau di sini? Oke, kalau bingung ini ya. V-in ini kan dioda tuh gini. Dioda itu kayak pintu. Atau dioda itu seperti resistor juga. Dia punya dua kaki. Nah, pertanyaan saya, V-in itu adalah V yang masuk kemana? Oke deh, gini deh, saya kasih waktu 5 menit baca. Dibaca dulu apa yang sudah saya jelaskan sampai ini, sampai halaman. Saya ingat banget saya sudah menjelaskan sampai di sini. Sampai halaman 9. Silakan dibaca.
Sudah? Halo? Sudah? Terdengar suara saya? Dengar Bu, sudah Bu. Dengar Bu. Oke. Sudah Bu. Jadi pertanyaannya apa? Coba dijawab. Vein itu apa? Tegangan yang masuk ke dioda Bu. Tegangan yang masuk ke dioda. Apa bedanya dengan ini? Nih, lihat nih. Ini minggu lalu. Di sini ada vein nggak? Ada nggak vein? Ada nggak? Gimana caranya dioda itu? Kalau gini, kalau saya beli dioda, saya udah bilang gini kemarin. Kalau kamu beli dioda, maka dalamnya dioda itu dalamnya kalau dibuka strukturnya, kemudian diamati ya dengan apa namanya, dengan misalkan dengan SEM, maka akan kelihatan seperti ini, ada daerah pengosongan. Kalau saya taruh diodanya bisa aktif nggak? Taruh aja di meja. Diodanya akan mengalirkan arus tidak? Tidak Bu. Tidak Bu. Kenapa? Karena tidak dialiri Ada arus. tegangan Nah. Karena jangan dibilang tidak dialirkan arus. Kan pertanyaan saya, apakah dioda bisa mengalirkan arus? Tidak Bu, jawab. Kenapa? Karena tidak dialiri arus. Masa kayak gitu? Tidak ada tegangan yang tersambung lewat dioda itu. Iya, yang dihubungkan ke anoda sama katoda, ya enggak? Iya Bu. Iya Bu. Nah, supaya diodanya itu berfungsi, maka harus diberi sumber tegangan kan? Dihubungkan dengan sumber tegangan kan? Iya Bu. Nah, ya kan? Nah, sumber tegangannya supaya dioda itu berfungsi harus seperti apa? Harus dikasih forward Bias. Nah, forward bias itu maksudnya apa? Yang positif dihubungkan dengan, kalau saya punya batu baterai kan tahu ya ada kutub positif, kutub negatif kan? Nah, yang Iya, Bu. positif dihubungkan dengan anoda. Anoda itu kalau di dioda, kalau katoda itu yang ada garisnya itu katoda. Kalau yang ada putih-putihnya, lihat lagi tuh di catatan di PPT atau bisa googling. Nah, caranya dikasih forward bias, baterai positif dihubungkan anoda, baterai negatif dihubungkan dengan katoda. Kalau kebalik, maka yang terjadi seperti ini. Paham nggak? Yang terjadi jadi open circuit, tidak akan ada arus. Jadi yang dimasuk VN itu apa? V sumber tegangan yang masuk ke Anoda. Paham nggak? Paham Bu. Sambu. Nah, bedanya dengan gambar yang tadi, kalau ini pakai batu baterai. Supaya dapat ini, saya tinggal balik aja batu baterainya. Kalau ini tadi positif negatif, ini negatif positif. Kalau negatif positif pasti nggak akan mengalir arus. Kalau saya kasih di sini lampu kecil mengalirkan arus itu berarti dia akan menyala. Kalau di sini lampunya tidak akan menyala. Gitu. Jadi jangan kalian jawab karena tidak dialiri arus, nggak ada. Aliran arus itu terjadi karena kenapa? Ada sumber tegangan, ada beban.
Kan kata hukum Ohm V itu sama dengan I kali R, ya enggak? I itu sama Iya, Bu. dengan V per R. Kalau nggak ada R, bisa nggak mengalir arusnya? Nggak bisa kan? Nah, makanya ini kasih beban, kasih lampu kecil akan menyala. Kalau dibalik, kalau saya punya batu baterainya dibalik, maka tidak akan menyala. Kalau tidak menyala, artinya putus ini diodanya, bukan putus, maksudnya open circuit, tidak ada arus. Itu catatan yang pertama, harus forward bias. Yang kedua, yang kedua apa? Sumbernya harus lebih besar dari potensial. Potensial penghalang. Iya, potensial barrier potensial atau potensial penghalang. Paham? Harus lebih besar. Jadi kalau potensial penghalangnya 0,7, kamu pakai baterai 1,5 volt juga sudah bisa menyala lampunya, asalkan kamu nggak boleh terbalik masang diodanya. Paham ya? Jadi kalau misalkan ditanya ini apa V-in harus tahu V-in itu adalah V sumber yang masuk ke dioda. Nah, kalau kayak gini ya, kalau kayak gini nih, ini saya hubungkan di sini, saya ganti pakai LED, pakai lampu yang kecil sekali. Nah, lampunya itu menyala tidak, menyala tidak, menyala tidak. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Padahal saya tidak bolak-balik baterainya. Kenapa coba? Karena kenapa? Kenapa? Kalau ini kan tadi analoginya saya pakai baterai. Baterai kan menyala kalau dia positif ini. Tidak menyala kalau dia negatif. Nah, sekarang kalau saya ganti baterainya pakai sumber AC. Nah, sumber AC kan kamu tahu sumber AC. Sumber AC itu dari PLN, ya, dari PLN. Nah, atau kamu punya ini, kalau kita camping itu kan pakai apa ya? Pakai apa? Kalau camping untuk penerangannya biasanya di panitia itu punya apa namanya tuh? Genset, ya kan? Nah, genset itu kan dia menghasilkan tegangan bolak-balik juga. Nah, kalau tegangan bolak-balik itu gambarnya seperti ini. Kan di bab 10 sudah ada. Kadang dia positif, kemudian negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, pas positif ini, artinya ini nih, kayak gini. Negatif itu berarti ini. Berarti ketika di bawah, lampunya tidak menyala. Ketika dia, misalkan ini kita sudah hitung, saya setiap 10 milisekund dia akan berubah polaritas. Otomatis kalau saya ganti dengan saya ganti ini dengan lampu ya, R-nya ini dengan lampu yang kecil, maka di RL ini kan akan mengalir arusnya aja kayak gini. Ini arus mengalir. Atau ini VP out. VP out itu apa? VP out adalah V di RL. Nah, V di RL ini adalah I kali RL. Sementara I itu V dibagi R. V in dikurangi VD dibagi RL. Nah, kalau pas dia positif, berarti saya bisa menghitung VRL. VRL adalah I kali RL. Nah, I-nya ada, maka VRL-nya ada. Tapi ketika ini dia negatif, tidak ada tegangan, atau ketika dia negatif berarti ini open circuit. Open circuit makanya ini arusnya tidak menyala. Nah, ini flat. Nah, ketika flat arusnya tidak menyala, maka R-nya juga tidak akan dialiri arus, lampunya akan mati. Maka ini ke outputnya akan
flat. Kemudian ini polaritasnya kebalik lagi, maka dia akan muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, seperti itu. Maka sebenarnya taunya arusnya hilang timbul itu ya karena ini tegangan yang masuk ke dioda, kemudian yang akan diteruskan itu hanya yang polaritas positif saja gitu. Jadi apa bedanya yang biru dengan yang orange? Bedanya apa? Kalau yang biru tegangan yang masuk ke Masuk ke anoda. Masuk ke anoda. ada. Yang orange tegangan yang keluar dari katoda. keluar dari katoda, atau bisa juga tegangan yang lewat di RL. Tegangan yang lewat di katoda yang sudah keluar di ini katoda ini, ya ini kan nanti akan melewati di RL, maka bentuknya akan sama seperti ini. Jadi tadi saya balik lagi tanya ya, jadi apakah benar dioda ini fungsinya apa tadi? Fungsinya apa tadi itu? Mengubah atau membalikan arus gitu ya kira-kira ya, bener nggak? Bener atau salah? Arusnya ini arahnya selalu kemana? Dari anoda ke katoda. Ya, ada nggak yang dari katoda ke anoda? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Kenapa nggak ada? Karena tadi memang tidak ada arus ketika sumbernya. Tahu kan maksudnya sumber AC, paham kan? Sumber AC tahu kan? Ada yang belum jelas nggak sumber AC? Apa bedanya sumber AC dengan DC? Apa bedanya kamu punya batu baterai dengan punya genset atau punya listrik PLN? Bedanya apa? Batu baterai itu magnitudonya berapa? Tegangannya berapa? Yang biasa beli misalkan alkalin, tegangannya ada 9 volt gitu kan. Tapi kalau yang kecil-kecil yang biasa dipakai buat baterai jam itu berapa? Baterai jam dinding atau senter itu berapa? Satu koma lima. 1,5 apa? Volt. Oh kalian ini banget ya ditanya ini tegangan batu baterai aja nggak Pak? Nggak tahu, nggak ada. Mungkin tahu tapi kenapa nggak mau jawab ya? Saya tahu bahwa di kelas ini banyak yang jadi panitia kegiatan camp. Kalian jadi narasumber. Kalian ya ini panitia-panitia ini kalau adik-adiknya tanya nggak jawab aja.
Kalian ribut. Kenapa kalian di sini sebagai audiens ketika saya tanya nggak mau jawab? Apa bedanya kamu dengan adik-adik kamu? Kalau adik-adiknya nggak mau jawab aja ngomel, ini, itu, nggak semangat. Kan sekarang ditanya, ini batu baterai berapa tegangannya aja nggak ada yang jawab. Gimana? Saya nggak nanya susah-susah, saya cuma nanya batu baterai itu berapa volt. Masa sih anak semester 3 ditanya berapa volt batu baterai aja nggak bisa jawab? Terus jangan-jangan kalian nggak ada di depan laptop ini? Jangan malu-maluin dong. Tanya inian batu baterai aja nggak tahu. Wah, terusin nggak kuliahnya? Boleh Bu. Iya, Bu. Pokoknya saya terserah ya, kalian mau paham atau tidak, terserah. Pokoknya untuk balik ngejelasin ya, bolak-balik menjelaskan bahwa fungsi dioda itu sebenarnya tidak membalikan arus, karena memang si arusnya itu tidak akan bisa mengalir ketika posisi sumbernya itu reverse bias. Kalian juga harus tahu, harus paham apa bedanya. Di sini ada V in, ada V out. V in itu yang masuk ke dioda, V out itu yang keluar dari dioda. Nah, karena kalau saya hanya menggunakan satu dioda itu keluarannya akan seperti ini, kalau kamu hubungkan dengan lampu, maka lampunya akan hidup nyala, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Maka harus dibuat rangkaian yang lain, yaitu mengkombinasikan 2 buah dioda atau 4 buah dioda. Kalau 2 buah dioda berarti pakai trafo CT. Apa itu trafo CT? Saya nggak jelasin lagi, kamu baca. Fungsinya apa trafo CT? CT ini artinya ada ground di tengah. Dia akan membagi kumparan sekunder menjadi 2 buah tegangan yang sama besar.
Sehingga yang lewat di kedua dioda ini sumbernya atau VIN-nya itu sama. VIN-nya sama, tapi yang satu itu dari positif, dari 0 ke positif, yang satu 0 ke positif juga, tapi dia berbalik fasa. Jadi kalau yang pertama yang masuk itu fasanya ini, sudut tetapan fasanya 0, mulainya dari atas. Yang bagian kedua mulainya dari bawah ini. Sehingga yang dilewatkan oleh si dioda untuk dioda pertama ya yang positif saja, ini yang biru. Yang merah kemana? Yang merah di blok. Kenapa di blok? Karena reverse bias. Sementara untuk yang rangkaian kedua ini mulainya nih dari sini ground ke bawah, negatif dulu, negatif terus baru positif. Nah yang negatif ini di blok, yang dilewatkan hanya yang orange saja, yang positif saja. Jadi dua-duanya itu yang dilewatkan positif, tidak ada yang negatif. Hanya antara sinyal yang masuk ke dioda 1 dengan sinyal yang masuk ke dioda 2 itu beda fasanya 180 derajat. Yang satu atas dulu, yang dioda 2 ke bawah dulu. Nah, yang keluar dari dioda 1 ini negatifnya di blok. Yang keluar dari dioda 2 yang 2, ini negatifnya juga di blok, tapi negatifnya ini yang warna biru. Sehingga dua-duanya sebenarnya positif. Kalau ini outputnya, output dioda 1 adalah positif, 0, positif, 0, positif, 0. Kalau yang dioda 2 0 positif, 0 positif, 0 positif, sehingga ketika digabungkan warnanya jadi yang D. Sehingga kalau D ini atau sinyal ini masuk ke RL, masuk ke RL, ini semuanya sudah sudah tidak ada yang 0. Jadi RL-nya kalau di RL ini berupa lampu, maka lampunya akan menyala terus. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini seperti ini. Kalau kita visualisasikan di osiloskop, rangkaiannya ini trafonya punya jumlah lilitan 10:1. Yang masuk ke atau yang ke lilitan primer itu 10 ini berarti dia 120 VRMS. Kalau diamati di osiloskop, maka yang tampil bukan VRMS tapi 120 kali akar 2 atau sekitar berapa 120 kali akar 2? 311,13. 120 kali akar 2. (169,7). 169. Berarti yang akan teramati di osiloskop ini di channel 1. Nah, ini yang warna kuning. Ini di sini kebetulan tidak dituliskan volt per diff-nya. Ya, tidak dituliskan volt per diff-nya. Nah, yang diamati ini, yang teramati yang warna kuning ini. Ini di sini belum masuk ke kumparan sekunder. Nah, setelah masuk, kalau misalkan channel 1 ini dipindahkan ke sini, ya, ke sini, maka tidak lagi 169, sekian atau katakan 170 volt, tetapi 1/10-nya. Ya. Jadi kalau ini dipindahkan ke sini, maka yang akan teramati kalau saya groundnya tetap di sini, yang akan teramati yang kuning ini jadi 17 volt.
169, sekian dibagi 10 itu kan 16,9. Atau saya bulatkan jadi 17. Jadi ini 17 volt. Nah, 17 volt ini kemudian dibagi 2 karena masuk ke 2 dioda. Groundnya di sini. Jadi kalau saya pindahkan channel 1 tadi, ini di sini, groundnya di sebelah sini, maka yang masuk ke dioda 1 berapa? 17 dibagi 2, 8,5 volt. Yang masuk ke dioda 1 itu 8,5 volt. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini, tapi apa? Tingginya dari sini ke sini adalah 8,5 volt. Yang masuk ke dioda 2 berapa? 8,5 volt. 8,5 volt juga, tapi berbeda fase dengan ini. Artinya kalau tadi dioda satunya kayak gini dulu, berarti dioda duanya kan? Kenapa? Ke atas dulu, iya enggak? 8,5 volt. Paham nggak sampai sini? Paham Bu. nggak? Jadi kalau Paham, Bu. saya perbesar, ini, kalau kamu lihat ini, lihat di osiloskop, berarti di sini adalah berapa tadi? 170 volt. Paham 170 volt dari mana? Paham, Bu. Terus kalau saya lihat di sini, ini di sini jadi berapa? Di VS. Jadi Dari 17. 17 volt. Ya, 17 volt. Terus 17 voltnya ini akan dibagi 2. Betul? Nah, dibagi kayaknya di tengah-tengah. Berarti yang masuk ke dioda 1, nih saya masukin di sini. Tidak sini ya. Ini adalah 8,5 volt. Yang bawah 8,5 juga, Bu. oke, 8,5 volt. Ini V-in-nya. Terus nanti yang ini udah masuk ya, ini baru masuk. Masuk itu bentuknya berarti kayak gini. Masih kayak gini, yang satu dari bawah ke atas dulu, yang satu lagi ini atas dulu baru bawah. Nah, yang biru ini, lihat yang biru kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, yang biru Kelihatan, ini V di mana? V di output. V di output atau V di sini nih. Boleh di sini atau di sini ya. Ini sama karena kan ini lihat nih dari sini ke sini kan short circuit. Jadi kamu mau taruh di sebelah sini atau sebelah sini atau sebelah sini, keluarannya akan yang biru ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang biru ini berapa? Berapa tingginya? Atau berapa magnitudonya? Jangan tahu nggak? Yang biru ini di sini, nih V outputnya berapa? 7,8. 7,8? Tahu dari mana? 7,8? 8,5 dikurang 0,7, Bu. Oke. Yang lain paham tidak? Nah, ini adalah 7,8. 7,8 volt. Jadi yang keamati di sini adalah 7,8 volt. Kamu lihat nih,
bedanya yang kuning dengan yang biru. Ya. Yang kuning ini adalah input, yang biru ini adalah output. Nah, dari sini kan kelihatan frekuensinya. Kan kemarin saya hari Selasa menjelaskan, kalau inputnya frekuensi 50 Hz, maka outputnya frekuensinya berapa? Berapa frekuensinya? 2 kali V input, Bu. F Nah. input. 2 kali F input, berarti berapa? 100 volt. 100 volt. Berarti kalau ini 60 Hz, berapa frekuensi outputnya? 120 Hz, Bu. 120 Hz. Nih yang kalau kalian kurang paham yang kemarin, sekarang kalian lihat. Lihat kan bedanya? Kalau frekuensinya 2 kali frekuensi input, maka periodenya Setengahnya, Bu. setengah dari frekuensi dari periode input. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, 7,8 volt ini, 7,8 volt itu ini. Nih bentuknya masih seperti ini. Nah, seperti ini tuh namanya ripple. Apakah ini disebut sebagai tegangan DC? Bukan, Bu. Kenapa? Karena tegangan DC itu V output dibagi P, Bu. Kalau kamu hubungkan batu baterai masih tegangan DC ya, ke dalam osiloskop, kira-kira gambarnya kayak apa? Ada yang pernah lihat gambar tegangan DC? Ada yang pernah lihat tegangan DC? Tegangan kayak baterai, Bu. Iya, maksudnya tegangan kayak baterai itu kayak apa? Yang garis yang satu panjang, satu pendek. Yang panjang tuh kutub positif. Yang pendek enggak. negatif. Tampilannya seperti apa? Garis lurus, Bu. Garis lurus. Betul nggak? Garis lurus. Iya, Bu. Garis lurus aja. Mana ya? Saya kok nggak ada. Jadi kalau saya punya, kalau saya hubungkan tegangan DC ke osiloskop, itu gambarnya akan garis lurus saja. Paham ya? Jadi kalau saya tanya, apakah ini tegangan DC? Tidak. Jelas ini gambarnya seperti ini. Kalau tegangan DC itu dia datar terus, magnitudonya tetap. Nah, lalu kenapa di sini ada, lihat ini,
VDC. Nah, saya sempat menjelaskan, kalian nanti baca lagi. Nih ya. Di dalam ketika kita pakai multimeter ya. Multimeter, kamu pernah pakai multimeter? Pernah pakai multimeter? Voltmeter pernah? Waktu SMA? Pernah nggak? Nah, voltmeter itu bisa ngukur apa aja? Bisa ngukur Tegangan. tegangan apa? Tegangan listrik. Tegangan listrik apa? Tegangan listrik? RMS, Bu. Oke, saya akan perlihatkan voltmeter ya. Udah, kelihatan ya. Udah kelihatan ya ini ya. Nah ini mungkin kurang ya. Nah voltmeter ini ada yang digital, ini ada yang analog. Kalau digital itu dituliskan ini ya, apa namanya, sudah dalam LCD. Kalau ini masih dalam jarum. Nah kalau kamu lihat ini baik digital maupun analog, ini dia bisa mengukur kuat arus dan tegangan. Kuat arusnya apa aja ya? Kuat arus AC dan kuat arus DC. Jadi bisa DC, bisa AC. Nah, ketika kamu mengukur ini seperti ini nih ya. Nah, ini mengukur ini kan jelas-jelas ini AC ya, ini masih AC. Nah, yang akan misalkan kamu pakai voltmeternya tadi diputar ke arah tegangan AC, maka yang kalian akan baca adalah bukan yang 7,8 volt ini, tapi berapa? Yang akan terbaca di sini ketika dihubungkan dengan voltmeter adalah 7,8 dibagi akar 2. Dibagi akar 2. 7,8 dibagi akar 2 itu adalah VRMS. Kalau kamu ini tadi ya, ini tadi kamu putar ke volt DC, maka yang terukur di sini adalah V volt AC. Maka kamu akan mengukur V tegangan di sini AC, VRMS. Tapi ketika kamu putar ke DC, maka akan muncul tegangan juga yang nilainya adalah ini, V
VDC. Di mana VDC itu saya sempat menjelaskan VDC adalah rata-rata, V average. Jadi dari sini ya, ini kemudian di rata-rata ini dibagi Pi. Jadi berapa tingginya tadi 7,8 dibagi Pi. Itu akan terbaca di volt DC. Kamu putar ke DC maka akan terukur VDC. Nah, VDC ini sebenarnya bukan DC, dia hanya merata-ratakan ini aja. Nah, tapi kalau diodanya 2, maka yang akan terukur adalah 2 kali VP tadi atau 2 kali 7,8 dibagi RL, dibagi 3,14 dibagi Pi. Jadi kamu bisa ngukur baik AC maupun DC. AC-nya ada, AC-nya adalah VRMS, DC-nya adalah rata-rata. Paham ya? Itu. Nah, DC yang terukur di sini sebenarnya merupakan tegangan hasil rata-rata AC. Beda dengan VRMS ya. Beda dengan VRMS. VRMS itu keukur ketika kamu ubah ke AC, ini diputar ke AC. Nah, VDC itu ketika di DC-kan, tapi itu merupakan tegangan ini yang dirata-ratakan. Nah, hari Selasa kan saya udah jelasin sampai sini, betul? Di sini. Ya, sampai sinilah, sampai sini. Nah, sekarang cara lain untuk mendapatkan gelombang yang searah, sekali lagi searah itu karena apa? Karena tidak ada yang negatif. Ini maksudnya searah itu bukan karena DC, tapi karena tidak ada yang negatif. Semuanya ada di positif. Yang negatifnya sudah diblok oleh si dioda. Diodanya pakai 2. Dan pakai dioda, kalau pakai 2 berarti pakai trafonya CT. Nah, ada cara yang lain yaitu dengan 4 dioda dipasangkan, trafonya trafo yang non CT. Nah, trafo yang non CT berarti tidak perlu tidak perlu dibagi ini yang tadi apa namanya? Ini ke ini ya. Karena ini tadi saya geser ya, jadi ininya ikut geser. Oke. Nah, ini kalau pakai non CT berarti tidak perlu dibagi 2 seperti ini. Tidak ada ground di tengah-tengah. Jadi groundnya ada di bawah. Nah, lalu bagaimana membuat kombinasinya? Membuat kombinasinya adalah dengan membuat 4 dioda tadi menjadi 2 pasang. Pasangan pertama yaitu D2 dan D1, dan pasangan kedua D3 dan D4. Caranya bagaimana? Caranya anoda di D2 dihubungkan dengan ground. Nah, ini kan dia akan ngeblok yang ini. Anoda ke ground, ini akan nggak ada arus yang lewat di ini, nggak ada tegangan atau tegangan yang di sini kan nggak, karena ini dari dari ground ke anoda, kemudian ini nanti dari anoda masuk ke atau dihubungkan ke groundnya si trafo. Nah, trafonya kan kayak gini nih. Nah, ini lihat-lihat nih, berarti saya pasang dioda. Ini dioda di sini, ground dihubungkan ke anoda D2, kemudian katoda D2 dihubungkan ke groundnya trafo. Nah, kemudian ambil salah satu, misalkan mau pakai berapa, 9 volt atau 24 volt. Nah, 24 voltnya ini dihubungkan ke anoda dioda kedua, dan katoda dioda kedua dihubungkan ke beban. Jadi seperti ini. Nah, ini.
Jadi pasangan yang pertama ini, pasangan pertama D2 ground ke D2, D2 ke groundnya trafo, kemudian nanti positifnya trafo ke D1, katoda D1 ke RL. Terus untuk pasangan yang kedua adalah D3 dan D4. Nah, dari ground ke anoda D3, kemudian dari katoda masuk ke sini tadi tuh ke 9 volt atau 12 volt. Kemudian ini dihubungkan ke anoda D4 dan katoda D4 ke RL. Nah, kalau dari sini berarti antar pasangan 1 dan pasangan 2 ini terbalik ya. Terbalik itu maksudnya ini ngebalik fase. Jadi yang masuk ke D1, D2 ini dia 0 dulu ya. 0 kemudian atau positif, kemudian negatif, positif, negatif. Nah, yang masuk ke D3 dan D4 kebalikannya. Kenapa kebalikannya? Ini kan diputar. Kalau ini tadi nolnya di sini, positif, ini nolnya di sini, positifnya di sini. Kalau yang sekarang positifnya di sini, nolnya di sini, dibalik sehingga fasenya jadi kebalik seperti ini. Nah, ini masuk ke pasangan yang pertama, yang ini masuk ke pasangan yang kedua. D3 dan D4 sama, yang di blok yang di bawah, yang negatif di blok, yang diloloskan hanya yang positif saja. Ini juga yang diloloskan yang positif. Jadi untuk yang pasangan D1 dan D2 outputnya adalah ada tidak. Kalau yang D3 dan D4 ini tidak ada, tidak ada. Nah, kalau digabungkan jadi seperti ini bentuknya. Nah, ini ya, ini ambilnya ini karena mungkin tidak ada tidak ada yang non cetek ya, maka ini tidak dipakai. Nah, groundnya tetap dari bawah sini. Nah, yang kuning ini adalah yang keluar dari atau yang masuk ke ke lilitan primer, yang kuning. Nah, ketika masuk lilitan primer ini sama seperti yang tadi, kalau ini 120 VRMS, maka yang masuk ke lilitan primer kalau diamati oleh osiloskop adalah 120 kali akar 2. Jadi berapa? Yang masuk ke sini tadi berapa? 170 ya. Volt gitu kan? 169, 169, sekian gitu ya. Nah, yang keluar dari lilitan sekunder berapa? 17 volt. Nah, 17 volt ini tidak perlu dibagi 2. Karena apa? Ya karena bukan CT, groundnya tetap di bawah, sehingga yang masuk ke sini adalah 17 volt, tapi dia apa? Positif dulu. Yang masuk ke konfigurasi kedua 17 volt, tapi dia negatif duluan gitu kan. Yang tadi juga sama, yang satu 8,5 volt, yang satu 8,5 volt gitu. Jadi kalau kita lihat ya, yang kita lihat ini, maaf, ini 16,8 karena tadi nggak disebutkan. Nah, ini 17 volt. Nah, kalau yang masuk ke dioda pertama bentuknya ya mirip dengan yang kuning.
tingginya 17 volt. Yang masuk ke pasangan dioda kedua bentuknya seperti ini juga, tapi di apa? Dibalik. Dibalik, ya, dibalik. Jadi yang kuning tapi dia ke atas dulu, seperti itu. Ini saya tuliskan 17 dan min 17 itu hanya hanya menunjukkan bahwa yang satu itu positif dulu, yang satu negatif dulu, atau yang satu positif, yang satu dibalik fasenya 180 derajat. Nah, setelah masuk ke pasangan dioda pertama, maka ini yang keluar akan seperti ini. Ada, tidak, ada, tidak, ada, tidak. Gitu. Atau ini kalau sesuai gambar ini berarti tidak ada, tidak ada, dan seterusnya. Terus yang masuk ke pasangan dioda kedua akan ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Nah, yang keluar dari pasangan itu yang masuk ke RL gabungan, maka jadilah yang warna biru ini. Nah, yang warna biru ini memiliki amplitudo maksimum. Berapa amplitudo maksimumnya? Nih di sini berapa? Ada yang tahu berapa? Yang biru ini berapa? 15,6 Kenapa 15,6? dikurang 1,4. Dikurang 1,4. Kalau dilihat menggunakan osiloskop nilainya 15,6. Tapi kalau dilihat atau diukur pakai voltmeter, nah voltmeternya dipasangkan ke AC, maka yang terukur adalah VRMS. RMS Berapa besarnya VRMS? 12,02 15,6 dibagi akar 2. Nah, jadi VRMS itu diukur pakai voltmeter dipasangkan ke AC. Nah, kalau kamu pasangkan voltmeter itu ke DC, yang terukur adalah V-average. Nah, V-average-nya berapa? V-average-nya ini. Nah, lihat nih, V-average itu 2 kali 15,6 ya, ini dibagi 3,14. Diperoleh 9,8 volt, kira-kira segini. Nah, yang tadi VRMS berapa VRMS? Hasilnya 12. 11,03. Oke, 11, VRMS sama dengan tadi 15,6 dibagi akar 2. akar 2 katakan 1,4 ya. Sama dengan 11 11,03. 11 volt ya. Nah, sekali lagi ya, ini saya buat gini biar konsisten ya, biar nggak bingung nanti saya dibilang nggak konsisten. Nah, ini berapa coba? 2 kali 15,6 dibagi 3,14 berapa? 9,94. 9,9 ya, katakan 10 lah. Nah, lihat ya, ini ada VRMS, ada VP, ada VDC. Ya, VP output ini artinya tegangan di mana? Di RL. DRL, Bu. Di RL. Di RL atau di keluaran dioda. Sama aja ya. Nah, kan ini sama kan? Ini kan sama di ujung sini kan? Tadi saya sebutkan. Kalau nih channel 2-nya ini saya taruh di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sebelah sini, asal jangan di bawah. Ya, asal jangan di bawah sini. Kalau di sini ya jadinya ground di sebelah sini.
akan menghasilkan nilai 15,6. Itu namanya V output peak ya. Ini yang ini nih, yang ini bisa diamati pakai osiloskop ya. Nah, ini pakai osiloskop. Nah, kalau VRMS sama VDC ini pakai apa? Voltmeter. Voltmeter. Bedanya apa VRMS sama VDC? Kalau VRMS dihubungkan ke AC, kalau VDC dihubungkan ke DC. Maksudnya dihubungkan ke AC itu ini ya, yang tadi saya bilang nih, ini bisa diputar-putar kan? Pernah kan pakai voltmeter, pernah kan? Ampermeter. Nah, ini kan bisa kalian pindahkan ke AC atau ke DC ya, akan kelihatan. Atau ada VDC, ada VRMS. Nah, VRMS itu kalau VDC itu berarti rata-ratanya, ini di rata-rata. Nah, VDC itu jadi kayak gini. Nah, ini yang tadi, ini kan tadi ripple-nya. Nah, kemudian dirata-ratakan. Nah, ini VDC. Gitu. Paham ya? Nah, VDC dengan VRMS nilainya beda ya. Nilainya beda. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya. Nah, sekarang beda terlihat ya bedanya mungkin di mana ya? Nah, di sini. Untuk unfilter rectifier ya. Ini ini kan akan kelihatan bahwa F output ini dari sini, outputnya memiliki frekuensi 2 kali frekuensi input gitu ya. Terus selain itu yang membedakan apa namanya, dengan yang full wave, yang dengan pas 2 dengan CT tadi adalah ini, lihat di sini. Kalau di sini dikurangi 0,7, yang di sini kurangi 1,4. Tapi kalau di sini setengah VP. Kenapa setengah VP? Karena tadi ada CT-nya, maka harus bagi 2. Nah, ini ada frekuensi ripple. Frekuensi ripple itu yang tadi tuh. Kan ini keluarannya belum smooth. Keluarannya masih kayak gini. Ini kan masih bergelombang, maka disebut sebagai frekuensi ripple. Masukannya 60 Hz, keluarannya 120 Hz. Gitu ya. Nah, sekarang ada cara ya, kalau misalnya tadi ditanya DC itu kayak apa? Dioda itu dia menyearahkan tapi tidak mendc-kan ya. Maksudnya tidak mengubah AC menjadi DC, karena kan memang belum DC tampilannya. DC itu harus datar. Salah satu cara untuk dia mengurangi ripple ya, mengurangi tegangan ripple itu dengan menggunakan filter ya, mengurangi ripple, mengurangi tegangan ripple. Sekali lagi ripple itu ini. Nah, tegangannya itu kan masih ripple. Nah, untuk mengurangi tegangan ripple maka menggunakan filter. Nah, filter itu bisa disusun dengan konfigurasi LC, bisa RC, bisa seperti itu. Bisa. Nah, kalau LC itu yang agak kelemahannya adalah L itu di luar atau di market itu agak terbatas variasi nilainya ya, tidak seperti C atau R ya. Kalau C sama R itu banyak sekali ininya, ketersediaannya nilai. Nah, tapi meski demikian kita lihat dulu nih, kalau LC itu kenapa dia bisa mengurangi ripple? Nah, kalau kita lihat ini seperti ini ya. Kalau kita lihat nih, kita lihat konfigurasinya harus seperti ini. L itu diserikan dengan P input, dan ini C ini nanti diparalelkan dengan RL.
sehingga nanti V outputnya itu sama dengan V output di C. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita punya L atau punya C, ya kan kita punya ini reaktansi induktif ataupun kapasitif. Reaktansi induktif itu nilainya adalah ini 2πf kali L, dan reaktansi kapasitif 1/2π kali F kali C. Nah, karena yang kita hendaki itu adalah output, kalau kayak gini, kalau lihat XL dan XC ini kan lihat ya, kalau XL dan XC ini sangat bergantung pada F. Frekuensi apa? Frekuensi sinyalnya ini. Kalau pakai frekuensi rendah, maka XL-nya akan tinggi, ya, XL-nya akan tinggi. Tapi kalau frekuensinya tinggi, maka XL-nya akan berapa? Kalau frekuensinya tinggi, XL-nya akan kecil. akan rendah. Ya, jadi sebenarnya ini kalau untuk frekuensi kecil itu kurang cocok karena nanti XL-nya jadi apa tadi? Besar ya. XL-nya jadi besar. Nah, jadi syaratnya apa? Bisa pakai ini, tapi XL-nya, kalau pakai frekuensi rendah, maka XL-nya jadi XC-nya jadi tinggi kalau frekuensinya rendah. Maka untuk mengatasi atau membatasi daerah kerja, dibuat ini XL harus lebih besar daripada XC. Ya, XL lebih besar dari XC, sehingga kalau XL lebih besar daripada XC, V outputnya ini kita bisa pakai pembagi tegangan kan, XC ya, XC dibagi XL plus XC, sebenarnya ini XL plus XC ya, kali V in. Nah, kenapa XC-nya nggak ada, Bu? Nah, karena ini XL lebih besar dari XC. Misalkan ini 1000, XL-nya 1000, XC-nya 2. Nah, kalau saya jumlahkan kan 1002, ya enggak? 1002. Artinya 1002 kan mendekati XL, yaitu 1000. Maka ini kalau XL lebih besar dari XC, yang penyebutnya itu bisa dituliskan dalam XL aja. Sehingga nanti V outputnya XC dibagi XL kali V input. Nah, ini contohnya seperti ini. Ketika saya punya V input ya, kemudian ini ada C, ini ada RL. Nah, misalkan XL-nya adalah 10K, XC-nya 100 ohm, VI-nya 15 volt. Nah, ini di sini kan ini diambil contoh XL jauh lebih besar dari XC. Maka V outputnya tuh harusnya seperti ini. V outputnya pakai pembagi tegangan ya. V output sama dengan 100 ya, ini XC dibagi 10.000 K, 10.000 K kan gini, 2, 3, ini ditambah 100, baru nanti dikalikan berapa? Pakai pembagi tegangan, saya nggak usah jelasin pembagi tegangan itu seperti apa, baca lagi. 15 volt, berapa coba hasilnya? Seratus dibagi 10.100 kali 15 volt. Berapa nilainya? Nol koma 148. 0, Ya 0,15 Bu. 0,15. 0,14 berapa? 148.
atau 1485. 5. Nah, coba kamu perhatikan dengan ini. Sama nggak? Sama Bu, Sama. hampir mendekati. Mendekati, Bu. Berarti kan? Makanya kalau ini dipenuhi XL jauh lebih besar dari XC, kita bisa abaikan yang XC-nya. Nah, maksudnya apa sih ini? Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan tanpa ini ya, tanpa ini, misalkan ini saya coret. Nah, maka kalau tanpa ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah V outputnya ya akan sama dengan V input, ya enggak? Yaitu Ya, Bu. 15 volt. Tapi ketika saya pakai XL terhadap XC ini, maka akan muncul V output ini ripple ya. Ini ripple. Ini maksudnya si tegangan tadi yang kayak gini, yang ripple tadi itu tingginya 15 volt, setelah dilewatkan ke di sini ya, setelah lewatkan di sini, ripple-nya jadi 0,15 volt, maka akan ada pengurangan ripple. Nah, maksudnya seperti ini. Kalau tadi kayak gini, ya. Nah, sekarang setelah lewat RC tadi, ini jadi kayak gini. Gitu. Jadi, ripple-nya, tegangan ripple-nya akan semakin kecil. Nah, tegangan ripple-nya tegangan DC, tegangan AC. AC-nya jadi kecil. Itu. Nah, apa namanya? Ini tadi ya. Selain tujuannya apa pakai RL ini, pakai Schottky input filter ini, tujuannya adalah mengurangi tegangan ripple. Ya, tegangan ripple-nya yang tadi VP-nya ini segini, nah sekarang VP-nya lebih kecil lagi. Ya. Seperti ini. Cara lain adalah dengan menggunakan filter kapasitor. Kenapa pakai filter kapasitor? Karena tadi kalau pakai L itu dia lebih besar, lebih mahal, lebih sedikit kesediaannya di pasaran dan harganya juga lebih mahal. Nah, kemudian kelemahan yang lain adalah kalau misalkan frekuensinya itu rendah ya, frekuensi rendah, ini jadi tadi nih. Jadi apa? Jadi XC-nya besar kan, frekuensi rendah XC-nya besar kan. Padahal kalau misalkan kita pakai AC ya, pakai AC PLN, frekuensinya kan 60 Hz atau kalau di Indonesia 50 Hz. Maka nanti XC-nya akan besar. Kalau XC-nya besar, maka apa? Misalkan saya pakai 50 Hz ya. Saya pakai 50 Hz. 50 Hz. Maka untuk mendapatkan ini XL banding XL ini jauh lebih besar daripada XC, apa yang harus saya lakukan? Kan ini tadi misalkan frekuensinya 50 Hz ya. Kemudian C-nya pakai 1 mikrofarad ya. Nah, itu kan nanti hasilnya akan besar ya. 1 dibagi 2 pi F. F-nya kan 50. Kalikan 1 mikrofarad. Besar kan? Nah, supaya
saya peroleh XL jauh lebih besar dari X-nya, maka L-nya ini saya harus pakai L yang sangat besar. Paham nggak? Paham Bu? Paham, Bu. Nah, untuk mendapatkan L yang besar, itu butuh lilitan yang banyak, butuh ferrit yang banyak, ferrit yang kuat. Karena L ini kemarin si mahasiswa saya membuat L ukuran 3,3 mili Henry aja 100 lilitan. Kalau mau lebih besar lagi, maka harus lebih banyak lagi lilitannya. Nah, itu repot jadinya. Ya, sehingga kalau kita bekerja dengan frekuensi 50 Hz untuk menggunakan Schottky input filter ini agak susah dipenuhi ini. Ini bisa untuk yang frekuensi lebih tinggi. Nah, oleh karena itu pakai konfigurasi yang lain, yaitu menggunakan kapasitor. Nah, filter kapasitor caranya ini tadi dari dioda ya, kemudian dihubungkan dengan kapasitor. Nah, fungsinya apa kapasitor ini? Nah, kapasitor itu kan dia menyimpan muatan. Saya sudah kita pelajari di bab 10 ya, bahwa kapasitor ini kalau dihubungkan dengan sumber tegangan maka akan akan terisi ya, akan terisi. Nah, ketika terisi sampai penuh, nah ketika sudah penuh misalkan ini VP-nya misal 2 volt, maka si kapasitor ini kalau penuh ya udah 2 volt ini putus gitu kan. Maksudnya putus itu artinya si kapasitornya sudah nggak mau nerima, sudah penuh, nggak mau nerima, nggak bisa ngisi muatan lagi. Maka ketika diperoleh V in sama dengan V output, atau V output itu sama dengan V in dikurangi dioda 0,7, udah ini udah nggak ada lagi arus yang mengalir ke sini, atau nggak, tegangannya udah segitu maksimum. Jadi ini putus ya, maksudnya open circuit. Itu kapasitor itu fungsinya seperti itu. Jadi ketika mana ya, nah ketika ini kan yang lewat di dioda, ini diodanya hanya satu, yang lewat di dioda V in ya, kemudian yang diteruskan oleh dioda hanya yang maksimum saja. Jadi akan muncul keluar dari dioda ini akan gini, ada tidak, ada tidak, ada tidak, gini kan, jadi setengah gelombang lagi. Nah, sekarang yang setengah gelombang tadi masuk ke kapasitor. Nah, kapasitor akan mengisi si akan terhubung dengan yang setengah gelombang tadi. Kalau konstanta waktunya cepat, atau misalkan dia kapasitasnya kecil, dia butuh waktunya untuk mengisi kurang dari setengah periode di sini, maka ketika ini mengisi nih, ketika dia mengisi ini kan kapasitor udah mulai penuh. Kalau dia seperempat toknya R kali C-nya ini lebih kecil dari seperempat, kan ini kan sampai puncak terus turun. Nah, ketika lebih kecil dari VP ini udah penuh. Nah, udah penuh. Ketika udah penuh, terus ini turun tegangan VP-nya, maka ini mulai turun. Nah, ketika ini 0, berarti nggak ada tegangan yang lewat di VP, di kapasitor. Kemudian nanti berulang lagi, terisi lagi, turun, nggak ada gitu ya. Ini untuk yang di diodanya. Nah, kalau kapasitor itu kan tadi menyimpan muatan ya. Dia sampai nilai maksimumnya adalah V input dikurangi 0,7. Nah, sekarang kalau dihubungkan dengan RL, nah tadi ini kan hasilnya seperti ini. Hasilnya yang keluar dari dioda hanya setengah gelombang saja ya, hanya setengah gelombang. Nah, yang masuk ke kapasitor ini tadi kapasitornya mulai ngisi. Nah, ini turun
Ini turun kosong. Nah, ketika dia sudah penuh, ini sudah penuh nih sebelah sini. Ya, udah penuh sebelah sini. Nah, terus ini diodanya terputus karena tadi kan reverse bias di sini. Nah, ketika di sini kan nggak ada arus. Nah, kalau RL ini berupa lampu, maka si RL-nya ini masih bisa menyala meskipun diodanya sedang reverse bias. Kenapa? Karena dia terhubung dengan kapasitor. Jadi ketika diodanya itu off, si RL ini akan mengambil tegangan dari kapasitor. Jadi nanti tetap menyala. Nah, karena diambil oleh kapasitor, nah kapasitornya akan kosong. Nah, ketika kapasitor mulai kosong, si dioda akan dialiri atau akan mengalirkan arus lagi. Kenapa? Karena ini udah positif lagi. Nah, ketika dia positif berarti mengisi lagi kapasitor. Kapasitor penuh, dioda off. Nah, ketika dioda off, kapasitornya menyalurkan energi ke RL. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Ini untuk di kapasitornya gitu. Nah, terus keluarannya seperti apa ya? Keluarannya jadi bukan yang biru lagi. Keluaran di RL adalah yang ini. Yang zigzag ini. Nah, punya ripple. Ripple-nya mana? Ripple-nya ya dari ini kan turun sampai minimum turun terus dia naik. Nah, ripple-nya tuh yang ini, yang pas dari peak to peak. Nah, V tadi itu, V ripple tadi yang saya katakan ini kayak gini nih, ini dari sini nih. Dari sini ya, dari ini kan masih pakai satu. Nah, kita pakainya yang sebelah sini, yang atas bukan yang bawah ya. Yang atas ini. Nah, ripple-nya itu nih dari sini, dari ujung bawah sini sampai sini tingginya berapa? Nah, itu VR-nya sama dengan I per F kali C. VR ini peak to peak ripple voltage, tegangan peak to ripple peak to peak. Kenapa peak to peak ya? Ini kan dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Terus I-nya itu adalah DC load current. DC load current tak baca lagi di yang tadi sudah ada arus DC. Arus DC itu berarti VDC dibagi RL. Kemudian F itu ripple frekuensi. Ripple frekuensi itu apa namanya? Tadi kalau ininya inputnya 50 Hz, maka ripple frekuensinya adalah 50 kali 2 Hz. Kenapa ya? Iya tadi kan apa namanya? Untuk yang ini ya. Ini kalau yang ini sih masih 50. Kalau yang untuk yang dua ini udah 100 yang dua dioda. Nah, sehingga nanti diperoleh VR. VR itu variable-nya nih yang naik turun tadi menjadi 0,417 VPP. Nah, jadi kecil kan VPP-nya. Nah, kalau ditanya berapa VRMS-nya, itu kan VR ini variable-nya VAC-nya. VAC-nya ketika pakai RC atau pakai LC tadi itu, terbukti bahwa variable-nya atau VAC-nya kan makin kecil. Nah, kemudian kalau diukur pakai ini voltmeter AC, maka akan diperoleh nih VRMS. VRMS adalah ini variable peak to peak tadi dibagi dengan 2/2 ya. V peak to peak itu maksudnya variable-nya tadi. Gitu. Paham sampai sini? Jadi apa tujuannya kita menggunakan ini? Kombinasi ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya Mengurangi tegangan riak agar nilai VDC-nya lebih baik. mengurangi tegangan riak. Tegangan ripple-nya ini. Mengurangi tegangan ripple. Yang diharapkan tegangan ripple-nya ini makin kecil. Nah,
kalau kita lihat nih ya, nah, lihat nih, dengan menggunakan LC atau RC tadi, ini jadinya seperti ini. Nah, apakah ini sudah DC? DC belum? Belum, Bu. Belum DC. Ya, nanti saya habis ini ada gambar. Tapi sebelumnya nih saya kasih contoh dulu ya. Ini kasih contoh sama contohnya kayak tadi ya, ini 120 volt, 60 Hz, 5:1. Ini pakai apa namanya? 1-2 dioda ya. Kamu nanti bisa menghitung ini ya, V2 ini masih dalam RMS 24 volt. Kenapa? Ini karena pakai perbandingan 5:1 kali 120 ya. Diperoleh ini 24 volt. Kemudian VP-nya ini dibagi VP-nya kali akar 2 ya. Kan sama aja nih. VP-nya berarti 24 kali akar 2 berapa? 33,9. Nah, ini kan dapat 34 ya. Jadi yang masuk ke sini ke dioda adalah 34 volt. Ini masuk ke dioda. Masih full full sine curve ya. Jadi sinyalnya itu masih sinus, tegangan sinus, tapi amplitudenya 34 volt. Ya, amplitudenya 34 volt. Nah, kemudian masuk ke RL kalau misalkan tanpa misalkan nih kita tanpa ini C, maka yang masuk ke RL adalah 34 volt dikurangi 0,4 ya kan? 0,7 ya. Itu adalah V output di RL gitu. Nah, yang muncul ripple ya, berarti nanti akan ada tegangan setengah sinus, akan ada tegangan setengah sinus dengan amplitudo 34 dikurangi 0,7, 33,7 volt gitu. Nah, terus IL-nya adalah IL kalau tidak ada C ya, maka nilainya 33,7 dibagi 5 kilovolt. Nah, ini kenapa tetap pakai 34 karena pakai ideal diode, dioda ideal ya. Dioda ideal kan 0,7-nya diabaikan. Gitu. Nah, sekarang apa namanya? Kita akan menghitung ripple-nya. Nah, hitung ripple-nya bagaimana? Kita lihat nih ya, tadi ripple itu pakainya apa? V ripple adalah I dibagi FC. Ya, I dibagi FC. C-nya sudah ada, F-nya sudah ada. I-nya adalah IDC. Berarti kita cari dulu apa? IDC. Betul ya? Iya, Bu. Ya, IDC. Nah, IDC kan kalian tahu IDC itu gimana ya? IDC adalah, lihat lagi di sini. Lihat lagi di catatan, IDC sama dengan, ada nggak di catatan? IDC sama dengan apa? Nih. Nah, nih. Ini IDC sama dengan VDC per RL. Berarti cari VDC dulu. Nah, VDC-nya ini ya, VDC-nya adalah ini 32,9, ini V load dibagi 3,14. Ya, cari VDC-nya. Nah, setelah ketemu VDC kemudian dibagi RL. Nah, kemudian nanti itu di mana tadi? Ya. Nah, nanti VR-nya kalau udah ketemu IDC
terus nanti dibagi F. Nah, F-nya kenapa cuma 60 Hz? Karena kan ini setengah gelombang penuh. Nah, setengah gelombang, jangan setengah gelombang penuh ya. Half wave ya, berarti kan tetap 60 Hz. Nah, 60 Hz bukan 120 Hz. Kemudian kali C. Nah, ini diperoleh ripple-nya 1,13 VPP. Itu ini tegangan ripple-nya. Tegangan DC-nya tetap yang tadi itu tegangan DC-nya. Pakai yang VL dibagi 3,14. Nah, sekarang kita ingin membuat supaya dari tadi yang kita bahas kan ada DC, ada AC. Nah, ini AC-nya masih ini ripple, tapi AC-nya menggunakan filter ini semakin kecil. Nah, caranya bagaimana untuk memperkecil lagi? Ya, ini bisa nih pakai C-nya lebih kecil lagi, C-nya lebih besar lagi supaya hasilnya lebih kecil VPP-nya. Nah, atau bisa pakai tambahan filter yang lain. Jadi misalkan ini pakai pakai ini satu filter, terus kurang nih ripple-nya masih ada, pakai satu filter lagi gitu. Atau pakai LC terus pakai LC lagi karena ripple-nya masih ada. Tapi ada satu cara lagi, yaitu ini tadi udah pakai trafo kan tadi kan urutannya kita sampai filter nih ya. Sampai filter masih ada ripple. Nah, lalu bagaimana cara untuk menurunkan ripple-nya supaya lebih kecil lagi? Pakailah regulator. Regulator itu merupakan atau bentuknya IC3 integrated circuit ya, 3 kaki. Kalau sudah masuk ke regulator ini, nanti keluarannya akan DC, ripple-nya akan hilang. Tuh. Nah, ini kalian bisa lihat nih, ya. Ini tadi dari sumber tegangan PLN. Nah, masuk ke trafo, keluarannya ya masih AC juga, tapi amplitudenya lebih kecil. Ya, amplitudenya lebih kecil. Jadi ini step down trafo. Nah, ini nanti menurunkan amplitudo. Nah, nanti masuk ke rectifier, mau pakai bridge atau pakai full wave, ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hanya melewatkan yang fase positif saja, sehingga semua gelombangnya yang positif yang keluar dari rectifier. Nah, dioda itu hanya di sini, Mas, Mbak. Dioda ini hanya di sini. Jadi dioda itu sebenarnya tidak membuat dari AC menjadi DC. Dia fungsinya hanya memblok tegangan yang apa? Negatif. Yang negatif. Iya. Rectifier itu dia ada di depan sini. Ini masih ripple-nya masih tinggi. Tegangan AC-nya masih sangat tinggi nih, ripple ya. Nggak dibilang AC ya. Kenapa? Karena ini sudah nggak ada yang negatif. Nah, tapi ini ripple-nya masih tinggi. Untuk untuk memperkecil tegangan ripple, maka digunakan filter. Filternya tadi bisa macam-macam. Kalau untuk frekuensi tinggi bisa pakai LC, tapi untuk frekuensi rendah pakai C ya. Pakai C. Keluaran dari ripple dari filter ini maka akan ada tegangan dari filter ini, maka akan ada tegangan DC dan ripple ini menunjukkan yang tegangan AC. Jadi ini outputnya DC dan ada ripple-nya gitu. Nah, bagaimana menghilangkan ripple ini? Pakai regulator. Nah, kalau dari regulator maka ini akan kalau diamati menggunakan voltmeter ya, voltmeter AC, maka akan nol AC-nya.
Kalau di sini tadi voltmeter AC masih muncul VRMS, kalau di sini sudah 0. Tapi kalau kamu ubah voltmeternya ke DC, maka akan muncul tegangan DC. Paham nggak? Jadi kayak gini ya prosesnya untuk menjadi tegangan DC, panjang ya, nggak hanya pakai dioda aja. Jadi besok kalau saya tanya dioda mengarahkan atau mengubah tegangan AC menjadi DC, itu jawaban kamu salah. Nah, contoh rangkaian dari ini power supply. Nah, ini contoh rangkaian seperti ini. Ini adalah trafo, ya. Ini trafo tadi step down menurunkan tegangan sinusoidal, kemudian masuk ke bridge. Dioda bridge ini dia akan memblok tegangan yang fase negatif. Nah, keluar dari bridge ini masuk ke filter. Nah, ini pakai filternya beberapa. Tadi fungsinya apa ya? Ini tadi nih pakai filter beberapa. Oke, C beberapa supaya apa? Ripple-nya kurang, turun. Nah, baru setelah itu masuk ke regulator. Ini IC regulator. Nah, kemudian ada lagi yang nanti masukkan ke C. Untuk apa C lagi nih? Ya, itu tadi untuk mengurangi, untuk lebih menstabilkan tegangan. Ya, lebih menstabilkan tegangan. Kalau masih ada riak-riak, dia akan difilter oleh C ini. Nah, ini regulator itu tergantung dari kita mau pakai yang berapa volt keluarannya. Misal kamu mau membuat charger laptop atau charger HP. Kalau charger laptop kamu butuh 7819, katakan ya, laptop saya kebetulan 19 volt. Ya udah, berarti kamu beli IC-nya 7819. Kalau misalkan mau pakai HP, misalkan HP-nya 5 volt ya, 7805. Nah, ini kakinya 3, satu terhubung ke input, ini terhubung dengan input, satu terhubung dengan ground, satu terhubung dengan output, ini output. Jadi ini input, ini ground ya, dihubungkan dengan ground di sini, dan satu output. Kalau kamu butuh minus 5 volt, misalkan bekerja dengan nanti mau menghasilkan atau memberi tegangan min 5 volt, maka kamu cari IC regulator min 5 volt. Min 5 volt berarti tinggal beli aja 7905. Kalau min 12 berarti 7912. Berarti ini X di belakang ini menunjukkan tegangan keluarannya 78 atau 79. Kalau 78 itu positif, kalau 79 itu negatif. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya. Nanti kalian belajar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.